Assalamualaikum anak-anak. Oke. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Udah pada siap belajar ekonomi hari ini? Insya Allah siap, Bu. Kalau mau belajar, Ibu minta semua buku selain mata pelajaran ekonomi dimasukkan ke dalam tas dan handphonenya juga dimasukkan ke dalam tas ya. Ya, Ibu. Sebentar, Ibu, saya ada petugas OSIS. Ini Oke. sebentar boleh, Bu? Boleh, silahkan ya. Jadi sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Ariska. Oke, baik. Boleh Ariska dipimpin doanya terlebih dahulu ya. Teman-teman, baik Ibu, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik. Jadi, kenapa belum mulai? Sebentar ya anak-anak. Iya, Ibu. Ibu persiapkan dulu untuk mati. Ini dah. Baik, Suaranya apa ini? nggak apa-apa. Kayak di game. Nah, jadi sekarang itu kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya di sini ada yang pertama ada menjelaskan pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua ada memberikan contoh nyata dari ketiga kegiatan ekonomi tersebut. Lalu yang ketiga ada memahami keterkaitan antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke. Selanjutnya ada pokok materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama ada pengertian dan tujuan produksi. Yang kedua ada pengertian dan fungsi distribusi. Lalu yang ketiga ada pengertian dan prinsip konsumsi. Lalu yang keempat ada keterkaitan ketiga kegiatan ekonomi tersebut. Nah, oke. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Sebelum mulai ke materi, Ibu akan menayangkan video pendek tentang kegiatan ekonomi. Lalu setelah menayangkan video pendek tentang ekonomi, nanti kalian akan ada sesi diskusi. Dan nanti di akhir akan ada evaluasi memakai aplikasi Kahoot. Ada yang udah pernah pakai Kahoot? Kahoot itu kayak aplikasi dari web gitu. Nanti kita bisa menjawab kuis-kuis dari web. Nanti kalian tinggal masukin PIN, lalu bisa memulai kuisnya dari web tersebut. Nanti Ibu jelaskan lagi ya. Nah, di sini kenapa sih kita harus mempelajari materi kegiatan ekonomi? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Boleh Hana, kenapa? Kenapa kita harus mempelajari ekonomi? Karena ekonomi dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, Bu. Ya, baik. Tapi di sini lebih spesifik lagi kenapa kita harus belajar tentang kegiatan ekonomi? Saya mungkin, Bu, Boleh. karena mungkin biar kita di kehidupan sehari-hari pakai rumus ekonomi, bukan? Jadi di sini ya lebih tepatnya kayak gini. Kenapa sih kita harus belajar tentang kegiatan ekonomi? Karena kalian setiap harinya itu melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi, distribusi, atau produksi. Mungkin kalian sekarang tuh hanya melakukan kegiatan konsumsi ya, tapi di masa depan tidak ada yang tahu kalau misalnya kalian akan menjadi produsen atau distributor gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk kita akan menonton dulu video pendek tentang kegiatan ekonomi. Bu, ini Bu Najwa, Bu dari tadi gangguin Oke, saya. Najwa jangan gangguin Salwa terus ya, kasihan biar belajarnya fokus, oke? Perhatikan ya videonya. Sobat Sumber Belajar, manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Di zaman prasejarah, kegiatan ekonomi berupa berburu, menebang pohon di hutan, bercocok tanam, dan beternak.
Insya Allah sama Nazul jangan ngobrol terus ya. Kegiatan ekonomi bervariasi menjadi banyak. Sobat Sumber Belajar, berdasarkan aktivitas pekerjaannya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Hasil proses produksi dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam melakukan kegiatan produksi dipengaruhi oleh faktor alam, tenaga kerja, modal, dan kemampuan entrepreneurship. Sobat Sumber Belajar, sedangkan kegiatan distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi sangat penting karena pada kegiatan inilah produk dapat tersebar secara meluas kepada semua orang. Kegiatan distribusi terbagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, tidak langsung, dan semi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga pengiriman. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh distributor saja. Sedangkan distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen dapat mengontrol distributor dalam distribusian barang. Sobat Sumber Belajar, kegiatan konsumsi merupakan aktivitas untuk menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli makanan, pakaian, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, setelah menonton video yang tadi, kalian paham gak sih apa yang dijelasin dalam video yang tadi? Paham Ibu? Nah, sekarang Ibu mau nanya, apa aja kegiatan kegiatan ekonomi yang kalian lihat dari video yang tadi telah ditampilkan? Ada yang mau menjawab? Saya Ibu. Boleh, Salwa. Kalau dari video yang tadi itu ada kegiatan produksi, distribusi, sama konsumsi Bu. Tepat sekali. Boleh kasih tepuk tangan untuk Salwa? Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu mau kalian perhatikan gitu, baju yang kalian pakai. Nah, dari baju yang kalian pakai itu gimana sih bisa ada di lemari kalian? Apakah tiba-tiba langsung ada di lemari kalian? Apa gimana? Tidak. Siapa yang mau menjawab bagaimana sih bisa baju yang kalian pakai ini bisa sampai di tangan kalian atau di lemari kalian? Boleh, Hana. Baju ini bisa sampai di saya tuh karena saya check out di Shopee Bu. Oke. Jadi saya pesan. Oke, nah yang Hana lakukan itu termasuk kegiatan konsumsi anak-anak. Jadi betul sekali yang Hana lakukan itu. Nah, prosesnya itu kan Hana check out, nah itu kegiatan konsumsi. Nah, sebelumnya itu ada pabrik yang menghasilkan baju Hana gitu, yang membuat baju Hana lalu nanti didistribusikan, disalurkan ke toko-toko, dan mungkin kalau Hana check outnya di Shopee nih, nanti dianterin kurir gitu. Itu disebut kegiatannya distributor, yang itu kurir mengantarkan barang pesanan Hana ke rumah Hana. Nah, oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kegiatan ekonomi yang pertama, yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, tujuan produksi ini yang pertama ada menghasilkan barang atau jasa yang baru, yang kedua itu ada menambah nilai guna barang yang sudah ada. Dan pelaku yang melakukan kegiatan produksi ini disebut produsen. Produsen ini bisa berbentuk perorangan atau perusahaan besar begitu. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan ekonomi yang kedua, ada gak yang bisa memberi contoh kegiatan produksi? Boleh acukan tangannya? Saya ya itu aja. Ya udah, sama aja. Gimana sama contoh kegiatan produksi? Contoh kegiatan produksi itu misalnya sebuah pabrik Bu, itu berarti bukan perorangannya, Ya. perusahaan yang
yang produksi baju misalnya. Nah, itu berarti maksudnya ke produksi karena menghasilkan barang baru. Betul sekali Salma. Jadi pabrik yang menghasilkan barang baru itu disebut kegiatan produksi. Boleh beri tepuk tangan untuk Salma? Nah, kita masuk ke kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke tangan konsumen. Fungsi distribusi ini yang pertama itu menjembatani produsen dan konsumen. Yang kedua itu memastikan barang sampai tepat waktu. Yang ketiga itu memperluas jangkauan pasar. Dan pelaku yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut distributor. Jadi gampangnya itu si distributor ini kita bayangkan sebagai jembatan nih. Di satu sisi itu ada produksi, ada produsen, di sisi lain ada konsumen. Nah, si distributor ini menjadi jembatan agar barang-barang dari produsen itu bisa sampai ke konsumen. Dapat dipahami? Baik. Selanjutnya itu ada kegiatan ekonomi yang ketiga, yaitu konsumsi. Siapa yang suka jajan? Nah, jajan itu termasuk kegiatan konsumsi. Terus kalian biasanya selain beli-beli jajan di kantin, biasanya beli apa lagi? Beli kuota. Nah, beli jajan, beli kuota, beli slime aku mau. ya, beli slime bisa, beli skincare bisa. Itu termasuk kegiatan konsumsi. Jadi, kegiatan konsumsi ini kegiatan menggunakan atau memakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di sini itu ada prinsip konsumsi. Yang pertama itu sesuai dengan kebutuhan, yang kedua itu rasional atau tidak boros, dan yang ketiga itu berdasarkan skala prioritas. Nah, pelaku yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut konsumen. Jadi kalian yang tadi membeli slime, membeli skincare, membeli kuota, membeli jajan di kantin itu disebutnya apa? Konsumen, betul sekali. Nah, di sini kan ada rasional atau tidak boros. Kenapa sih kita harus menjadi konsumen yang rasional dan tidak boros? Ada yang bisa menjawab? Ini Bu, Acungkan tangannya. karena pendapatan yang kita miliki atau uang yang kita miliki itu kan terbatas. Jadi Iya. kita harus rasional dalam membeli barang atau yang kita butuhkan, Bu. Betul sekali. Kalau menurut saya mah Bu, biar kita teh lebih hemat dan bisa mengelola keuangannya, nantinya uangnya bisa ditabung deh buat ini, buat robux ya. Kamu aja. Buat naik haji. Betul. Nah, kalau buat naik haji bagus ya Salwa. Jadi jawaban Salma dan Salwa tadi sudah betul sekali ya. Kenapa sih kita harus menjadi konsumen yang rasional? Agar kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik, yang nantinya uang sisa kita itu bisa ditabung, bisa buat naik haji gitu yang kata Salwa tadi ya. Oke. Selanjutnya, waktunya kita diskusi. Nah, jadi Oke, tenang dulu ya anak-anak. Jadi sekarang Ibu bakal jelasin gimana sih caranya kita diskusi ini. Nah, yang pertama itu Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok sesuai barisan saja ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, setelah Ibu bagi, nanti Ibu akan tampilkan studi kasusnya. Lalu kalau misalnya udah ada studi kasusnya, nanti kalian berdiskusi bersama teman kelompok kalian. Ibu beri waktu selama 2 menit saja ya. Oke, Bu. Nah, di sini udah ada studi kasusnya. Kalian boleh cari di internet gitu atau sumber apapun yang kalian miliki. Waktunya cuma 2 menit. Lalu kalian tuliskan di kertas ini. Nanti setelah ditulis kalian presentasi ke depan ya. Baik, Ibu. Perwakilan saja. Iya, nanti presentasinya perwakilan saja. Oke, 2 menitnya dimulai dari sekarang ya. Gimana Najwa? Ada kesulitan? Sejauh ini tidak Ibu. Oke, aman ya berarti. Ariska gimana? Diskusinya aman? Aman, Bu. Oke. Salma dan Hana gimana? Bisa nggak mengerjakan menganalisisnya? Bisa Ibu, Bisa. lagi diskusi. Aduh,
Dibantu ya Salmanya ya. Saya yang cari, dia yang menulis, Bu. Oke, kalian harus berdiskusi ya bersama temannya. Tidak ada yang satu orang saja yang mengerjakannya ya. Oke. Nggak usah, dijawab saja secara singkat ya. Nanti kalian presentasinya juga secara singkat aja garis besarnya, oke? Oke, Bu. Oke, waktunya 1 menit lagi ya. Apakah sudah selesai? Sedikit lagi, Bu. Oke, ditulis garis-garis besarnya saja ya. Udah selesai kelompok 2? Satu lagi, Ibu. Oke. Kamu tuh ngerjain apa? Kelompok 3 gimana? Ada kesulitan? Oke, boleh ditulis yang pentingnya saja ya. Waktunya 15 detik lagi ya anak-anak. Ini solusi. Boleh ditulis saja yang pentingnya ya. Oke, apa sudah selesai? Kita lagi bingung ini solusinya, Bu. Oke. Sama jangka panjangnya. Bingung. Kalau bingung satu aja nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian bingung, jawabannya nggak apa-apa, cuma satu. Oke? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Oke, cukup ya waktu diskusinya. Tidak ada yang mengerjakan lagi ya. Ya, Bu. Kelompok 2? Sudah, Ibu. Iya. Nah, baik. Siapa yang mau presentasi duluan? Acungkan tangannya. Kelompok 1. Oke, jadi urutan presentasinya kelompok 1. Yang pertama, kelompok 3 yang kedua, lalu kelompok 2 yang ketiga. Oke. Baik, Ibu. Nah, perwakilan kelompok 1 boleh maju. Jadi di sini saya dari perwakilan kelompok 1 ingin membahas mengenai K1, di mana Pak Budi adalah petani yang menanam sayuran. Setiap pagi sayuran dijemput oleh Pak Andi untuk dijual ke pasar. Di pasar, Ibu Siti membeli sayuran untuk dimasak. Identifikasi pelaku dan kegiatan ekonomi dalam cerita ini. Nah, menurut saya di sini menurut Tenang ya anak-anak. Pak Budi ini sebagai produsen, Bu, karena ia adalah petani sayur. Lalu yang kedua, Pak Andi ini sebagai distributor karena ia menjemput sayuran untuk diantar ke pasar sehingga sayuran tersebut bisa dibeli oleh konsumen, yaitu Ibu Siti, Bu. Oke. Nah, terus dari ketiga pelaku ekonomi kegiatan ekonomi tersebut membentuk siklus, Bu, yaitu Pak Budi yang menghasilkan, Pak Andi yang menyalurkan, dan Ibu Siti yang mengkonsumsi. Tanpa salah satu siklus ekonomi ini, maka kegiatan tersebut akan terganggu, Bu. Betul sekali Hana. Terima kasih ya kelompok 1 atas analisisnya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Jadi kasusnya itu mengenai yang Rani ini membeli HP baru meskipun HP-nya masih bagus. Ya. Sebenarnya tindakan ini itu tidak rasional karena seperti yang tadi dijelaskan bahwa HP-nya itu masih bagus dan pembeliannya itu berdasarkan keinginan bukan kebutuhan. Oke. Lalu bisa juga Rani ini terpengaruh oleh iklan tadi. Lalu untuk sarannya Rani ini dapat mengevaluasi apakah HP ini tuh sebagai kebutuhan atau keinginannya. Dan jika masih berfungsi, sebaiknya tidak perlu membeli yang baru. Betul sekali analisisnya kelompok 3. Boleh beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok 2. Hana tenang ya, nggak boleh kayak gitu sama temen-temennya ya. Perhatikan dulu kelompok 2 buat presentasinya ya. Maaf, Salwa. Oke. Baik, kelompok 2 silahkan. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama Najwa pada soal nomor 2, yaitu
Sebuah pabrik sepatu memproduksi 1.000 pasang sepatu per hari. Namun sepatu tersebut menumpuk di gudang karena tidak ada distributor. Apa dampaknya bagi produsen dan konsumen? Berikan solusinya. Di sini ada beberapa solusi. Yang pertama, dampak bagi produsen dulu ya Ibu. Dampaknya bagi produsen sepatu tersebut menumpuk di gudang hingga modal itu tertahan. Oke. Terus tidak ada pemasukan dari penjualan. Nah, bagi konsumen tidak bisa membeli sepatu yang diproduksi oleh produsennya dan tidak ada pilihan produk seperti itu. Nah, terus ada solusinya di jangka pendek. Solusinya itu bisa dengan membuka toko jualan online tersendiri. Nah, di jangka panjang si produsennya itu bisa kerjasama dengan toko retail. Betul Seperti itu. sekali. Boleh berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jadi hasil analisis kalian tadi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu sudah tepat ya. Artinya kalian sudah memahami gitu bagaimana kegiatan ekonomi ini berjalan. Selanjutnya, di sini ada keterkaitan kegiatan ekonomi. Bisa kalian lihat ya, di sini ada produksi, distribusi, dan konsumsi ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Gimana kalau misalnya tidak ada produksi? Maka si konsumen ini akan membeli apa? Karena tidak akan ada barang. Kalau tidak ada distribusi, maka barangnya akan menumpuk di produsen. Kalau tidak ada konsumen, produsen tidak akan memproduksi barangnya karena tidak akan ada yang beli. Jadi ketiga kegiatan ini saling berkaitan dan tidak bisa dihilangkan salah satunya. Paham anak-anak? Paham Ibu. Baik. Selanjutnya itu ada quiz time. Memakai Kahoot. Boleh di-scan dulu ya. Bisa Ibu ambil HP-nya. Boleh. Silahkan. Sebentar Ibu. Oh. HP aku mah rusak. Nggak apa-apa kalau misalnya HP-nya rusak, boleh berdua sama temennya ya. Pakai laptop sekolah boleh Ibu? Boleh, silahkan kalau bisa. Sudah join semuanya? Belum. Oke. Wifi sekolahnya emang agak susah sinyal ya. Apakah sudah join? Di sini ada Windangdut. Siapa Windangdut? Winda. Nah, siapa? Awawo. Awewo. Ada Calmau. Oke. Enggak. Oke, sudah join semuanya. Kita mulai ya. Loading ada lagunya enggak Bu? Loading Bu. Loading Bu. Sabar guys. Sabar ya, teman-teman. Biasa disebut. Tadi yang sudah Ibu jelaskan? Oh, gak perhatiin mana. Windangdut terbesar. Next. Menang. Aku di bawah. Ya betul. Betul ya. Siapa itu? Aku. Iku aku jatuh. Windangdut masih di posisi pertama ya. Ibu aku salah pijit. Aduh. Ya, yang salahnya 2. Iya, aku salah. Aku juga Si Winda ya. saya dia. Ke bawah banget. Oke. Aku Irang ya. Kamu lama. Konsumsi yang tidak rasional. Iya, ada kegiatan yang suka sama ini. Produksi juga gratisan.
ada. Kamu fine. Oke, sudah selesai semuanya ya? Udah Bu. Tapi aku gak masuk podium, Bu. 4. Masuk. Yang ketiga ada Najwa, yang kedua ada Ariska, yang pertama ada Aku. siapa ya? Keren sekali ya. Nah, Iya, aku. oke. Kamu nggak ada kamu. Enggak menang. Iya, coba ini. Gimana kuisnya tadi, seru nggak? Seru. Ibu lihat tadi Winda yang posisi pertama itu sudah tepat gitu menjawab semuanya. Dan yang lainnya juga sudah menjawab semuanya dengan baik ya. Artinya kalian sudah sangat memperhatikan gitu pembelajaran pada hari ini. Dan kalian juga sudah paham gitu tentang apa itu kegiatan ekonomi, apa saja itu kegiatan ekonomi. Berarti kalian sudah menguasai untuk materi pada hari ini. Oke, sebelum Ibu memberikan kesimpulan, apakah dari kalian ada yang mau gitu memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Boleh acungkan tangan ya? Saya boleh. Oke, Salwa gimana gitu kesimpulan pembelajaran hari ini? Kita belajar yang pertama dari video dan juga penjelasan Ibu, yakni kita belajar mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama produksi untuk menghasilkan atau menciptakan suatu barang. Betul. Yang kedua ada distribusi, yaitu menyalurkan barang Ibu, dan yang ketiga ada konsumsi, di mana konsumsi ini adalah pelaku yang menghabiskan nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya itu. Betul sekali. Boleh beri tepuk tangan kepada Salwa. Jadi, yang disebutkan Salwa tadi sudah benar semuanya ya. Nah, kegiatan ekonomi itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada kegiatan produksi, yang kedua ada kegiatan distribusi, dan yang ketiga itu ada kegiatan konsumsi. Singkatnya, produksi itu menghasilkan barang, kalau distribusi itu menyalurkan barang, lalu konsumsi itu menghabiskan nilai guna suatu barang. Dan ketiga kegiatan ini saling berkaitan gitu, yang menjadi dasar berlangsungnya perekonomian di masyarakat. Dapat dipahami anak-anak? Dapat dipahami Bu. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk minggu depan. Tenang ya anak-anak, tugasnya gampang kok. Jadi tugasnya itu kalian cari 5 contoh dari masing-masing kegiatan ekonomi yang tadi, dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Masing-masingnya itu 5 contoh yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Nanti contoh-contoh tersebut kalian tuliskan di buku tulis, lalu buku tulisnya dikumpulkan di minggu depan ya anak-anak. Dapat dipahami tugasnya? Oke, baik. Nah, Ibu sekarang akan mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalian sudah belajar dengan baik hari ini. Kalian juga sudah mengikuti semua rangkaian kegiatan pada hari ini, dan kalian juga sudah memahami gitu materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Jangan lupa juga kalian harus kerjakan tugasnya, dikumpulkan minggu depan, dan sampai jumpa lagi di minggu depan ya anak-anak. Baik Ibu. Oke, Ibu tadi ada yang lupa untuk mencatat absensi. Jadi gimana Ika? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Ibu. Oke, baik. Berarti kalau hadir semua, Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Terima kasih juga anak-anak.